Mas Bro, Mbak Bro, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendukung channel ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Semoga semuanya berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan agar kita bisa belajar bersama di channel ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang aplikasi Jaga Ratu. Aplikasi Jaga Ratu itu sendiri merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan di wilayah cabang Dinas Pendidikan 5 dan 13 Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk SMK Negeri 3 Salatiga, untuk alamat aplikasi Jaga Ratunya bisa diakses di https://smkn3salatiga.jagaratu.id. Nah, setelah kita akses lewat alamat tersebut, maka kita akan disambut oleh halaman login aplikasi Jaga Ratu seperti ini. Nah, untuk masuk ke aplikasi, Bapak Ibu harus punya username dan password. Nah, username dan password ini bisa diminta ke admin sekolah. Ya, admin sekolah yang bertanggung jawab untuk membuatkan akun username dan password Anda. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas satu fitur awal, yaitu fitur pengumuman di mana nanti Bapak Ibu guru atau user dari aplikasi ini bisa memberikan pengumuman kepada user-user yang lain. Baik, mari kita mulai. Kita masukkan dulu username kita, kemudian password kita, kemudian kita klik login. Di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman awal dashboard aplikasi Jaga Ratu di mana menampilkan fitur pengumuman. Nah, di sini sudah terlihat beberapa Bapak Ibu guru sudah menyampaikan pengumuman tentang persiapan penilaian akhir semester genap. Jadi di sini ya sudah ada. Nah, bagaimana cara membuat pengumuman seperti ini? Nah, kita klik tombol di pojok kanan untuk buat pengumuman. Nah, di sini kita akan diarahkan ke editor pengumuman di mana ada bagian penerima di sini, bagian penerima. Nah, di sini penerimanya bisa kita atur siapa yang bisa melihat pengumuman yang kita sampaikan. Yang pertama publik. Publik itu berarti seluruh user, baik siswa, guru, maupun TU, admin, semuanya bisa melihat pengumuman yang kita sampaikan. Jika kita set penerima ke guru, maka hanya Bapak Ibu guru saja yang bisa melihat pengumuman yang kita sampaikan. Jika kita mengatur penerima ke siswa, maka seluruh siswa akan dapat melihat informasi yang kita sampaikan. Berikut juga Bapak Ibu guru juga dapat melihat info-info yang kita berikan. Kemudian orang tua juga seperti itu. Jika nanti fitur orang tua ini diaktifkan, maka orang tua dapat melihat pengumuman yang kita sampaikan. Nah, untuk siswa memang di sini tidak bisa atau mungkin belum bisa menargetkan siswa di kelas tertentu. Jadi seluruh siswa di satu sekolah di aplikasi Jaga Ratu ini bisa melihat pengumuman yang kita sampaikan. Ya, mungkin kedepannya jika bisa ditambahkan hanya untuk kelas tertentu saja, mungkin akan lebih private. Jadi tidak semua siswa melihat pengumuman apa yang kita sampaikan. Nah, jadi dengan situasi seperti ini, maka pengumuman ini harus jelas. Nanti di judul pengumumannya harus jelas kita sampaikan untuk kelas berapa, tingkat berapa, ya, program keahlian apa, itu harus jelas. Jadi agar siswa yang membaca itu paham, oh ini informasi ini ditujukan untuk saya, untuk kelas saya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita coba membuat pengumuman, ya. Kita tujukan untuk siswa.
Ya, misalkan kita akan membuat pengumuman tentang pas semester genap Mapel Robotik. Jadi misalkan kita isi dulu judulnya. Nah, di sini pas mata pelajaran robotika. Nah, ini harus jelas untuk siapa. Di sini. Setelah judulnya kita isi, kita bisa mengisi ke bagian 3. Di sini ada isi pengumuman, ada editor teks di sini. Nah, di sini kita bisa selain pengumuman berupa tulisan, kita juga bisa menyematkan gambar atau mungkin menyematkan video pada pengumuman kita. Jadi untuk lebih memperjelas atau mungkin membantu agar pengumuman itu tersampaikan dengan jelas dan benar. Ya. Nah, misalkan di sini isi pengumumannya ini hari jadi saya akan memberikan pengumuman bahwa pas genap mata pelajaran sistem robotika untuk kelas 11 Mekatronika 1 dan 2 akan dilaksanakan pada hari Senin jam 8 Juni, kemudian pukulnya 7.30 sampai 9.30 di classroom masing-masing pada menu tugas kelas. Nah, di sini. Ini jika kita akan menggunakan teks untuk pengumuman kita. Nah, kita bisa format, misalkan untuk waktunya kita buat tebal. Nah, di sini. Nah, ya. Kemudian, bagaimana jika kita akan memasukkan atau melampirkan gambar, ya, melampirkan gambar pada pengumuman kita. Nah, misalkan di bagian awal di sini saya akan melampirkan gambar. Nah, di sini. Kita klik tombol image pada editor. Nah, di sini akan tampil properties untuk gambar yang akan kita masukkan. Nah, di sini berarti kita mengambil gambar dari hosting yang lain atau dari server yang lain. Nah, misalkan di sini saya punya gambar di imgur.com. Nah, di imgur.com di sini adalah image hosting gratis ya. Jadi kita bisa menyimpan gambar-gambar yang nanti kita mau masukkan di modul, di website atau apa. Nah, di sini itu hostingnya gratis, kita dapat ruang yang cukup luas. Nah, kemudian jika misalkan kita mau menyematkan gambar seperti ini, nah di sini ada link-link yang bisa kita gunakan untuk menyematkan di aplikasi atau website kita. Jadi tidak membebani server website kita atau server aplikasi kita sehingga kinerja server menjadi lebih ringan. Nah, misalkan di sini kita ambil gambar ini, ya, linknya seperti apa, kita copy, kemudian dimasukkan di bagian URL. Nah, di sini akan tampil previewnya. Nah, di sini previewnya, ya, untuk gambarnya. Nah, kemudian width di sini adalah lebar gambarnya, height di sini adalah tinggi gambarnya. Nah, jika tampilan itu di laptop atau komputer dengan layar yang lebar, maka tidak akan menjadi masalah jika ukuran gambar ini cukup besar. Nah, tapi apabila siswa melihat dari handphone,
maka ukuran 600 kali 300 ini akan menjadi terlalu besar, jadi tidak pas di layar. Nah, untuk bisa membuat tampilan gambar ini nyaman untuk dilihat, di ukuran gambarnya harus kita sesuaikan. Misalkan di sini kita beri 290 untuk layar handphone standar, kemudian tingginya di sini sudah 290, maka di sini otomatis untuk tinggi gambarnya akan menyesuaikan. Nah, di sini. Nah, kalau sudah kita klik OK, nah maka di sini sudah tampil gambarnya. Nah, gambarnya tampil, ya. Kemudian di sini, ya, pengumumannya sudah ada. Nah, bagaimana jika kita akan menyematkan video atau menempelkan video di pengumuman? Jadi pengumuman tidak hanya bisa berupa teks, tapi juga bisa berupa video. Nah, untuk menyematkan video, kita harus menyiapkan dulu video yang akan kita sematkan. Misalkan video dari YouTube, misalkan di sini ada video Mars SMK Negeri 3 Salatiga, ya, Mars SMK Negeri 3 Salatiga. Lah, cara menyematkannya bagaimana? Nah, pada video Mars SMK Negeri 3 Salatiga ini, jika kita klik kanan, di sini ada menu-menu. Ya. Nah, yang kita gunakan adalah menu salin kode semat di sini untuk menempelkan video ini pada pengumuman di Jagaratu. Nah, misalkan kita klik salin kode semat. Oke, kode semat tercopy. Nah, untuk memasukkan di editor ini, maka kita harus mengubah editor ini menjadi source code. Nah, di sini di pojok kiri atas, paling kiri atas, di sini ada source. Saat kita klik, nah di sini ada kode-kode, ya. Kode-kode, nah di sini terlihat di bagian bawah, sini yang paling bawah, nanti kita enter dulu, kemudian kita tempel di sini. Nah, ini tempel kode yang kita copy dari YouTube. Nah, yang kita copy dari YouTube sudah dimasukkan di sini, maka kita kembali ke text editor dengan mengklik source-nya. Nah, di sini akan muncul iframe. Nah, iframe itu berupa semacam kontainer atau wadah untuk video kita, ya. Wadah untuk video kita yang kita sematkan di sini. Jadi nanti video akan tampil di iframe. Nah, ya. Ini. Nah, seperti halnya dengan gambar, jika tampilan di layar monitor laptop atau komputer itu luas, sehingga tidak masalah jika ukuran videonya cukup besar, lebar dan tingginya cukup besar, sehingga tidak mengganggu. Namun jika video ini dilihat oleh siswa yang menggunakan handphone Android, maka ada baiknya kita atur juga ukurannya, tinggi dan lebarnya sesuai dengan layar Android anak-anak kita. Nah, di sini untuk mengatur properties iframe-nya, nah di sini ada iframe properties, diklik kanan pada iframe-nya, klik kanan, kemudian ada iframe properties, di sini kita bisa atur. Nah, untuk lebarnya kita sesuaikan seperti gambar yang tadi kita sisipkan, 290. Kemudian untuk tingginya kita atur 175. Nah, di sini. Kalau sudah kita oke, nah video akan ukuran iframe-nya akan mengecil dan video nanti akan ditampilkan sesuai dengan ukuran iframe ini. Nah, setelah kita sudah siapkan pengumuman seperti ini, nah sudah siap, kita tinggal klik publikasikan. Nanti pengumuman yang kita buat akan tampil di bagian pengumuman. Kita klik publikasikan. Nah, di sini ada keterangan input pengumuman sukses. Nah, untuk melihat pengumuman yang sudah kita buat,
kita bisa klik view pengumuman di pojok kanan. Nah, di sini pengumuman yang kita buat sudah tampil. Ya, di sini. Pas genap mapel robotika kelas 11 mekatronika 1 dan 2. Lah kok videonya nggak keluar? Nah, videonya akan keluar jika kita cek di sini, cek detail. Bisa klik judulnya atau di sini ada tombol cek lebih detail. Nah, di sini videonya sudah tersemat pada postingan pengumuman kita. Seperti itu, sangat mudah bukan? Nah, di sisi siswa, untuk tampilan pengumuman yang sudah kita buat seperti apa? Nah, di sini akan kita lihat siswa login dulu dengan akun mereka. Nah, di sini tampak pengumuman yang sudah kita buat, dia akan tampil di beranda aplikasi milik anak-anak. Di sini ada pengumuman atau bisa diakses juga lewat menu pengumuman pojok kiri atas di sini. Nah, tampilan pengumuman yang kita buat, nah kita bisa lihat dengan cek lebih detail atau menekan tombol judulnya. Nah, di sini tampak pengumuman yang kita buat beserta gambar dengan videonya sudah tersemat. Apakah bisa berjalan videonya? Kita lihat. Nah, di sini videonya sudah bisa diputar. Nah, jadi seperti itu tampilan di sisi siswa untuk pengumuman yang sudah kita buat. Sangat mudah bukan? Ya, selamat berkarya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.